Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Stefani Patricia. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap 1 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua, yakni Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana yang dikonfirmasi melalui pesan singkat mengatakan pihaknya akan mengumumkan perkembangan penanganan berkas perkara Verdi Sambo dan 3 tersangka lainnya pada siang hari ini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sesuai pasal 138 KUHP, setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, Kejaksaan mempelajarinya dalam waktu 7 hari dan memberitahukan hasilnya kepada penyidik apakah sudah lengkap atau belum. Jika ternyata belum lengkap, maka Kejaksaan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap, maka berkas akan dilimpahkan ke pengadilan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung soal berkas 4 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Secara bersamaan, pihaknya juga tengah memproses para personil yang terlibat tindak pidana menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Yang jelas proses Verdi Sambo pemeriksaan sudah mendekati penyelesaian. Kita sudah melaksanakan koordinasi berkas untuk segera diselesaikan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada, karena berkas sudah kita kirim. Tinggal kita menambah beberapa yang kemarin kita tetapkan untuk obstruction of justice. Tentunya ini sekarang sedang berproses, tapi untuk kasus utamanya Pak FS sendiri saat ini sudah mendekati lengkap ya. Tinggal kita lihat minggu depan kalau sudah dinyatakan oleh jaksa selesai, artinya berkas sudah bisa kita limpahkan. Sementara yang lain terkait dengan obstrak dan kasus-kasus yang memang. Banding Verdi Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat saat ini masih dalam proses. Sedangkan surat pengunduran dirinya dari kepolisian sudah dipastikan tidak berlaku dan tidak diproses oleh Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat Irjen Pol Verdi Sambo dari Korps Bayangkara Jumat dini hari. Verdi Sambo diberhentikan secara tidak hormat melalui sidang kode etik yang berlangsung hampir 17 jam. Sambo dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas putusan majelis sidang, mantan Kadif Propam Polri ini mengajukan banding. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi permohonan banding yang diajukan Verdi Sambo. Menurutnya, Verdi Sambo memiliki hak untuk mengajukan banding. Namun Kapolri tidak bisa memastikan hasil banding tersebut dan menyerahkan pada proses yang berjalan. Tentunya yang bersangkutan punya hak untuk mengajukan banding dan semua itu bagian dari proses. Dan nanti akan ada putusan lagi terkait dengan masalah permohonan yang bersangkutan. Pak, bandingnya diterima nggak, Pak? Ya kita lihat aja. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Verdi Sambo diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri melalui sidang kode etik Kamis lalu. 1 hari sebelum sidang, Verdi Sambo sempat mengajukan pengunduran diri dari Polri. Namun dengan adanya hasil sidang kode etik, surat pengunduran diri Sambo tidak berlaku. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Irjen Verdi Sambo diberhentikan tidak hormat dalam sidang Komisi Kode Etik 25 Agustus lalu. Jika banding yang diajukannya ditolak, Verdi Sambo akan dicopot langsung oleh Presiden Joko Widodo. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo diberhentikan secara tidak hormat melalui sidang etik yang digelar 25 Agustus lalu. Verdi Sambo yang merupakan Jenderal Polisi Bintang 2 ini akan diberhentikan langsung oleh Presiden Joko Widodo jika banding yang diajukannya ditolak.
Aturan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pasal 29 ayat 1, pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi bintang 2 ke atas ditetapkan dengan keputusan Kapolri setelah berkonsultasi dengan Presiden. Ya, dan karena ini adalah kewenangan daripada Presiden ya untuk perwira tinggi, Presiden bisa memberikan mendelegasikan kepada Pak Kapolri ya atau pangkat yang lebih tinggi dari yang bersangkutan kalau bintang 2, bintang 3. Tapi mungkin juga Presiden bisa juga melakukan pemberhentian dengan tidak hormat oleh beliau sendiri gitu karena aturannya demikian. Jadi kalau sudah keluar kepresnya kemudian sudah diputuskan melalui upacara pencopotan seluruh atribut, maka yang bersangkutan sudah resmi bahwa yang bersangkutan itu adalah sebagai orang sipil ya. Jadi sementara ini sebelum ada keputusan itu yang dikatakan tadi bahwa ada rekomendasi untuk disampaikan kepada Bapak Presiden bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk menjadi anggota Polri. Sebelumnya Komisi Kode Etik Polri telah merampungkan pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Irjen Sambo terbukti telah melakukan pelanggaran berat dan dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Polisi akan kembali memeriksa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang belum ditahan. Pada pemeriksaan kedua sebagai tersangka, Putri akan dikonfrontir dengan tersangka lainnya. Pemeriksaan Putri Chandrawati akan berlangsung pada 31 Agustus mendatang. Istri Verdi Sambo ini akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam pemeriksaan nanti, Putri akan dikonfrontir dengan tersangka lainnya yaitu Baradae, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Sebelumnya pada tanggal 26 Agustus 2022, Putri Chandrawati diperiksa selama 12 jam. Meski sudah dinyatakan sehat, Putri tidak ditahan. Penyidik mengizinkan Putri pulang dan akan memanggil kembali Putri untuk pemeriksaan selanjutnya. Penyidik menjamin Putri akan selalu diawasi agar keterangannya tidak berubah. Dari kurang lebih hampir 80 pertanyaan yang diajukan kepada Bu BC, masih perlu ya penyidik merasa dari isi materi yang harus digali kembali. Oleh karenanya pada hari Rabu besok dikonfrontir ya pemeriksaan kepada RR, kemudian kepada KW, DKM maupun kepada RI ya terkait keterangan-keterangan Bu BC yang sudah diberikan pada malam kemarin ya ketika dia diperiksa sebagai tersangka. Istri mantan Kadifropam Irjen Pol Verdi Sambo rupanya telah beberapa kali diperiksa, yaitu pada tanggal 9, 11, dan 21 Juli 2022. Setelah itu, Putri sempat meminta perlindungan ke LPSK namun ditolak. Putri pun kembali dijadwalkan untuk diperiksa pada 18 Agustus lalu, namun pemeriksaan ditunda karena istri Verdi Sambo ini sakit. Sebelumnya polisi menetapkan Putri Sambo tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Putri diduga ikut serta merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua bersama suaminya Verdi Sambo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung akan menyampaikan perkembangan penanganan berkas perkara tersangka Verdi Sambo dan 3 tersangka lain dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua siang ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Ayah Nufus di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat siang Ayah, pukul berapa rencananya Kejaksaan Agung akan memberikan pernyataan terkait berkas perkara Irjen Sambo dan 3 tersangka lainnya? Ya, selamat siang Stefani dan juga pemirsa. Saat ini kondisi terkini di Kejaksaan Agung terpantau di mana awak media mulai memasuki kawasan gedung penerangan hukum, di mana memang sebentar lagi akan ada jumpa media yang akan dilakukan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, di mana Stefani dan juga pemirsa sebelumnya tim penyidik Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 ke 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J pada Jumat 19 Agustus lalu kepada Jaksa Penuntut Umum, di mana sesuai pasal 138 KUHP begitu setelah menerima hasil penyelidikan dari penyidik, Kejaksaan segera mempelajari dalam waktu 7 hari, di mana jika nantinya berkas dalam waktu 7 hari ini belum juga P21 atau lengkap begitu, maka Kejaksaan Agung akan menghubungi begitu atau memberitahukan kepada tim penyidik untuk melengkapi berkas hingga
diberikan waktu selama kurang lebih 14 hari hingga nantinya berkas lengkap atau P21 dan akan dilimpahkan ke pengadilan. Dan untuk itu hingga kini Stefani dan juga pemirsa tim penyidik masih bekerja secara maraton di mana sejauh ini setelah ditetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, di mana pemeriksaan terhadap salah satu tersangka yaitu Putri Chandrawati akan dilanjutkan pada hari Rabu 31 Agustus mendatang dengan agenda pemeriksaan lanjutan ialah pemeriksaan konfrontir begitu. Dan juga sementara itu akan ada rekonstruksi yang akan dilakukan besok yaitu tepatnya Selasa 30 Agustus yang mana akan menghadirkan sejumlah pihak yaitu terkait 5 tersangka, kemudian juga pengacara, penyidik, jaksa penuntut umum, Kompolnas dan juga Komnas HAM. Dan dari informasi yang kami dapatkan nanti sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat begitu Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana akan memberikan keterangan kepada awak media terkait perkembangan penanganan berkas perkara para tersangka, mengingat hari ini merupakan hari ke-10 setelah dilimpahkan ya berkas perkara tahap 1 pada tanggal 19 Agustus lalu. Begitu, Stefani. Baik, kami akan terus menunggu informasi terbaru dari Kejaksaan Agung. Terima kasih Ayanufus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, nama Putri Chandrawati sudah ada sejak awal kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua bergulir. Bahkan DNA Putri ikut ditemukan di lokasi kematian Joshua. Mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, pada skenario awal dibangun sebagai tokoh yang menjadi penyebab tragedi pembunuhan sang ajudan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Putri disebut sebagai korban pelecehan seksual ajudannya, hingga sang jenderal murka dan terjadilah penghilangan nyawa dengan melibatkan beberapa orang di lingkaran keluarga Sambo. Sejak saat itu Putri disebut mengalami traumatis mendalam, bahkan harus didampingi psikiater. Namun tim khusus Polri menemukan ada jejak DNA Putri Chandrawati di lokasi tewasnya Joshua di rumah dinas Kadif Propam di perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan, selain DNA 4 tersangka lain. Kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky, dan Richard. Putri memiliki peran penting dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua yang didalangi suaminya. Dan hanya kepada Putri jugalah polisi dapat menemukan motif kuat yang melatar belakangi peristiwa yang akhirnya menarik perhatian masyarakat hingga saat ini. Apakah benar motif pembunuhan tak lepas dari kasus yang hanya boleh didengar orang dewasa, seperti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD? Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.